Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Welcome back to Buka Suara semuanya. Dan di episode spesial kali ini kita akan bahas soal ketangguhan perempuan melawan krisis wujudkan kesetaraan. Sudah hadir kedua perempuan tangguh yang bahas soal ini, ada Mbak Maria dan juga Mbak Susi. Hai, apa kabar? Halo, sehat. Baik. Alhamdulillah, baik dan juga sehat ya di bulan puasa nih. Meskipun ngantuk nih ya, masih ngantuk sahur nih kayaknya. Oke, kalau Mbak Susi sendiri ngelihat ketangguhan perempuan di era sekarang, di era modern ya. Sebenarnya kan ketangguhan perempuan itu kan banyak versi ya, dari sisi pendidikan, sosial, ekonomi, budaya. Tapi kalau ketangguhan perempuan di era sekarang itu seperti apa sih? Mungkin balik ke definisi tangguh aja dulu ya. Tangguh itu kan berarti dia mampu menghadapi situasi apapun, dan dia kalaupun dia terjatuh, dia mudah bangkit. Itu ketangguhan. Nah sekarang kalau masa sekarang, perempuan itu kan dia tidak hanya secara kodrati dan potensi kodrat dia bisa melahirkan, menyusui dan lain-lain, tapi karena pembakuan peran gender, perempuan pun harus bekerja. Ya kan? Terkadang ketika beban atau peran tersebut dibakukan, seolah-olah itu kodrat. Jadi perempuan itu kalau dia bekerja, pulang tidak mengurus rumah, berarti dia melanggar kodrat. Padahal itu kan salah. Nah, itu saja jadi beban sebenarnya untuk perempuan. Apalagi masa sekarang, perempuan dituntut juga untuk cari kerja, cari uang. Sementara peran di rumah tidak boleh berkurang. Benar. Nah, artinya beban perempuan di zaman sekarang itu menurut saya lebih berat. Gitu. Tapi kenapa perempuan itu bisa tetap bisa bekerja di rumah, tetap bisa bekerja di sektor pabrik, karena memang perempuan itu tangguh. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau dia nggak tangguh, dia nggak mampu melakukan peran-peran ini. Karena misalnya bapak-bapak atau laki-laki lah, pulang ke rumah dia ngapain? Istirahat kan? Benar. Tidur kan? Sementara perempuan kalau pulang dia ngapain? Beresin rumah, masak, ngurus anak, segala macam. Makanya kalau misalnya perempuan itu dibilang nggak tangguh, ya itu kita balik lagi. Lihat seperti apa sih perempuan itu berperan gitu di dalam rumah dan di luar rumah. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang efisiensi atau PHK lah, itu kan seandainya perempuan itu bekerja, maka dia akan kehilangan pekerjaannya. Ketika dia kehilangan pekerjaan, maka dia akan kehilangan pendapatannya. Kalau selama ini misalnya dalam rumah tangga itu dia mengelola sendiri keuangannya itu tidak untuk dia, tapi untuk keluarganya, maka sekarang sumber keuangannya nggak ada kan? Benar. Ketika sumber keuangan nggak ada, misalnya apakah suami bisa memberikan uangnya? Kalau selama ini misalnya mereka pisah, suami untuk apa uangnya, istri untuk apa uangnya, itu kan kalau nggak dikomunikasikan bisa jadi beban untuk perempuannya. Sudah nggak ada uang, tapi tetap harus makan kan? Ketika harus makan, bagaimana ini? Kalau nggak ada komunikasi dengan suami, misalnya kalau uangmu misalnya ada untuk beli tanah kan, atau apa ya, untuk zaman sekarang ya di skip dulu, jangan dulu beli tanah atau jangan beli apa, ini makan kita butuh setiap hari gitu. Nah menurut saya itu komunikasi itu yang harus dilakukan. Kalau tidak kan ini akan jadi beban untuk si perempuan. Kalau dia nggak kuat, dia nggak tangguh, berarti anak nggak makan, atau dia harus berhutang. Berhutang misalnya dengan pinjol. Kalau kemudian dia nggak mampu bayar pinjol, maka dia akan terus dibebani kan. Sampai misalnya ada satu keluarga yang memutuskan untuk bunuh diri, ya itu kan karena salah satu pihak nggak mampu mengelola kehidupan mereka gitu di tengah situasi yang nggak menentu saat ini. Iya, apalagi sekarang tuh serba mahal ya. Makanya perempuan tuh juga kalau bisa dituntut untuk bekerja juga. Tapi ada juga sekarang pekerjaan sulit. Iya. Tapi ada juga yang memang suaminya nggak mau si istrinya ini bekerja gitu kan. Mungkin dalam konteks takutnya tidak terkontrol anaknya gitu kan, ngurus rumah tidak bisa dan sebagainya. Gitu kan. Tapi kalau dari Maria sendiri, ini kan Maria kan buka usaha ya, usaha kuliner ya. Apakah sependapat dengan hal-hal seperti itu? Saya sangat sependapat ya, karena menurut saya sekarang tuh pressure-nya jauh lebih berat.
Karena perempuan tuh harus double job sekarang, harus mikirin kehidupan perannya di luar seperti apa, sedangkan harus mikirin juga secara emosionalnya seperti apa. Dan menurut saya perempuan tangguh tuh yang secara emosionalnya cukup mature ya, maksudnya urusan keluarga tidak bisa dicampurin sama urusan pekerjaan, begitu juga sebaliknya. Jadi berat sih peran perempuan kalau untuk sekarang ya Mbak. Perempuan zaman sekarang Iya, ya harus pressure-nya. multitasking gitu ya, ngurusin rumah, ngurusin suami, Betul. anak. Padahal iya. itu bisa dibagi, tidak hanya menjadi peran perempuan, gitu, supaya perempuannya bisa sehat lahir batin gitu loh. Iya. Kalau enggak, ya dia bisa mati di rumahnya sendiri. Benar-benar. Makanya kalau kata orang, siapkah kamu menjadi ibu gitu kan, dengan kondisi yang sekarang gitu Iya, ya. betul. Tapi kalau Maria sendiri menghadapi tantangan nih sebagai pelaku usaha, apalagi seorang perempuan nih kan, biasanya kan entahkah itu emosi ya, lagi berantem sama pacarnya, apalagi ini usaha sama pacarnya nih. Itu gimana tuh? Makanya tadi kita harus cerdas tuh secara emosional ya. Pasti ada benturan kayak gitu tuh, pasti ada. Cuman balik lagi komunikasi dan berbagi peran. Jadi tidak ada perbedaan karena kamu perempuan kamu nggak bisa ini enggak. Jadi semua pekerjaan sama, kamu ahlinya di bidang apa, saya ahlinya di bidang apa. Jadi kita jalaninya juga enjoy gitu. Kalau masalah keuangan itu berarti si Maria yang Iya, balik lagi ke aku kalau untuk keuangannya. Kalau tantangan terberat sejauh ini selama buka usaha ini udah 6 bulan ya? Ya udah 6 bulan jalan. Itu gimana? Di awal itu karena kebetulan frontline-nya itu aku, karena bisnisnya juga kerja sama bos di kantor. Jadi karena perempuan tadi nih yang maju jadi frontline, jadi orang mau meyakinkan bahwa ini kamu beneran bisa nggak? Karena kan stereotipnya tuh kayak perempuan tuh kayak kompleks banget ya Mbak, pikirannya ya, kompleks banget pikirannya, stereotip seperti itu pasti ada. Jadi untuk memunculkan rasa percaya untuk investor, untuk invest di sini, itu tuh karena saya yang maju. Jadi agak sedikit jadi tantangan gitu. Sejauh ini sih baru itu ya, sama mungkin karena bisnisnya juga di bidang kopi, buat cari pemasok kopinya juga. Kalau seandainya saya yang maju bukan partner saya, itu tuh ini bener kamu yang jalanin bisnis kopinya kayak gitu kan. Seperti ada rasa kurang percaya ini karena cewek kan yang maju gitu. Tapi kalau dari orang tua sendiri gimana ketika Maria mutusin untuk buka usaha gitu? Karena orang tua base-nya juga usaha, orang tua ibu terutama, kalau ayah ada pekerjaan lain, jadi sangat mensupport ya. Karena base-nya juga dia pengusaha sebelumnya kayak gitu. Jadi tidak ada keraguan lah di support. Karena biasanya pandangan orang sekarang itu untuk perempuan tuh biasanya cocoknya di pekerjaan tertentu kan ya. Misalnya pekerjaan yang tidak berat, pekerjaan yang tidak terlalu memakan banyak tenaga gitu kan. Sebaiknya perempuan tuh yang memang cukuplah yang di rumah saja misalnya, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang administrasi. Tapi kalau pandangan Mbak Susi sendiri gimana untuk kondisi sekarang ya? Apakah itu masih relate sama zaman sekarang? Masih sih menurutku ya, karena kan tidak semua orang punya pandangan yang setara gitu, bahwa perempuan dan laki-laki itu kan berbeda secara biologis saja sebenarnya. Tapi untuk peran-peran yang lain dia sebenarnya bisa dilakukan gitu loh. Nah, karena nilai-nilai tersebut kan dibawa dari lahir, kemudian sampai besar, sampai sekarang, sampai misalnya dia menjadi penguasa, pengambil kebijakan, maka tetap tertanam di dia bahwa sebenarnya kalau perempuan nggak cocok di sini karena begini, karena kalau ini pekerjaannya laki-laki, ini pekerjaannya perempuan. Ya, jadi itu sudah dia bedakan gitu, karena memang nilai itu kan dari kecil ditanamkan gitu. Dan masih terus berproses kan untuk mengubah cara pandang kita gitu, perempuan dan laki-laki. Kadang perempuan juga menganggapkan, nggak usah lah, saya kan perempuan, nggak cocok gitu. Nah, tidak hanya laki-lakinya, jadi makanya pendidikan gender itu diberikan pada laki-laki, pada perempuan gitu, supaya punya perspektif yang sama bahwa laki-laki dan perempuan itu hanya berbeda secara kodratif gitu. Jadi yang lain itu kan sama. Tuhan pun mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu kan sama di hadapanku kan. Jadi kenapa harus kita bedain gitu. Ada orang yang bilang kayak gini nih, Mbak Susi, perempuan itu mainnya pakai perasaan ya. Kalau laki-laki itu pakai logika. Apakah itu memang relate? Yang itu kan yang nilai-nilai tadi loh, nilai-nilai yang dibangun. Karena itu tadi
Tuhan itu kan memberikan manusia, perempuan dan laki-laki itu organ yang apa namanya eksternal dan internal. Organ internalnya misalnya perempuan punya sel telur, perempuan punya rahim, perempuan punya kelenjar mamae. Dan ini semua berpotensi untuk dia bisa mengandung, dia bisa melahirkan, dia bisa menyusui. Ketika ini diturunkan lagi, proses pengasuhan itu kan proses bonding ya antara ibu dengan anak. Sehingga dianggap bahwa oh perempuan tuh lebih sensitif karena dia proses pengasuhan. Padahal kan laki-laki juga bisa ngasuh dan laki-laki itu juga sebenarnya punya bonding yang sama dengan misalnya dengan siapa, dengan anak. Tapi karena itu tadi dilekatkan pada perempuan, maka orang menganggap bahwa perempuan tuh lebih sensitif. Karena ketika anak bangun, dia langsung bangun gitu. Sementara si suaminya enggak. Karena suaminya enggak dibiasakan. Kalau misalnya suaminya dibiasakan, juga akan sensitif gitu loh. Pola asuhnya juga berbeda. Iya, jadi itu tuh sebenarnya karena konstruksi-konstruksi saja yang akhirnya tuh mengakar kayak kita tuh, ya harus perempuan tuh memang harus sensitif, laki-laki tuh logis gitu. Bener-bener. Gitu perempuan sih. itu manja dan sebagainya gitu Iya, kan pandangan karena orang. kita aja. Tapi kalau Maria sendiri ini sejauh ini ya dalam berbisnis selama 6 bulan ini ada nggak sih tantangan yang dihadapi itu kan? Entahkah itu mungkin dari persaingan bisnis ya, atau mungkin konflik internal nih antara keluarga dan Kalau persaingan bisnis pasti, karena ini kebetulan coffee shop juga Mbak, dan coffee shop tuh yang umumnya itu cowok yang jadi frontline-nya ya, yang apa sih yang berbisnis di bidang ini gitu kan. Jadi masih ada keraguan dari sisi A, dari sisi B itu pasti. Tapi karena tadi Mbak bilang bahwa perempuan tuh lebih sensitif, sebenarnya sensitifnya perempuan itu di bidang yang sedang dijalani sekarang tuh jadi salah satu yang bikin kita jadi engage ke customer. Jadi kadang customer kita tuh kayak nggak, kalau misalnya laki-laki tuh kayak nggak tahu, oh ini customernya suka nggak ya, nyaman nggak ya. Tapi karena kita punya feelings tadi yang memang udah dari lahir kita bawa, karena kita sebagai perempuan, kita tuh jadi jauh lebih engage sama customer. Jadi customernya juga menjadi kayak nyaman, mungkin loyal. Oh kita bisa nanya, oh gimana ini kopinya, yang notabene biasanya laki-laki tuh ya udah selesai jajan, kembalian udah selesai gitu kan. Mau apa Mbak? Udah selesai gitu kan. Udah selesai, bayar udah pulang gitu kan. Tapi kita tuh lebih kayak gimana suasananya, gimana kopinya. Jadi itu juga yang bisa bikin kita untuk terus berinovasi terus di bisnis yang sedang jalan sekarang. Kalau untuk tantangan dari eksternal sih itu tadi ya, persaingan-persaingan yang emang umumnya itu bisnisnya cowok yang jalanin sih. Jadi masih ada stereotip kayak emang benar gitu, emang bisa kayak gitu. Benar. Masih ada pertanyaan seperti itu. Apalagi kan orang-orang yang mulai berbisnis ya, biasanya di awal tuh kayak wah bisnis aku bakal lancar nggak ya? Iya, Ini bakal betul. berhasil nggak ya? Soal mengelola keuangan juga kayak gimana gitu kan. Makanya kalau tuh orang ya perempuan tuh memang tangguh gitu kan. Dalam suatu waktu tuh bisa berpikir dalam banyak hal gitu ya. Tapi kalau dari Pupa sendiri itu tantangan terbesarnya apa sih? Dari Pupa maksudnya? Dari Pupa sendiri kan ini kan Mbak Maria sendiri kan dari pemberdayaan untuk anak dan juga perempuan ya. Masalah terbesar sekarang itu apa sih yang sedang dihadapi? Ya kalau sekarang kan sebenarnya misalnya Pupa tuh setiap tahun paling tidak tuh kami membantu sekitar 40 perempuan yang memutuskan untuk berpisah. Iya, dari suaminya. Jadi kan ada program BPHN, bantuan hukum bagi orang miskin. Jadi itu kalau Pupa kami memang memberikan kepada perempuan miskin yang ingin memang lepas dari belenggu kekerasan di rumahnya. Sehingga tuh setahun tuh ya sekitar rata-rata 30 sampai 40. Nah, ketika mereka memutuskan untuk berpisah, walaupun misalnya selama ini ketika bersama pun belum tentu suami menafkahi ya, tapi paling tidak ketika berpisah itu kan akan jelas-jelas bahwa akan tidak ada sumber pemasukan lain gitu. Nah itu mereka kan harus berpikir bagaimana mereka tetap bisa hidup. Ya. Kalau programnya BPHN itu kan memang mensyaratkan dia orang miskin. Jadi benar-benar miskin. Jadi kadang itu advokat Pupa itu mesti jemput karena dia nggak punya duit untuk ke pengadilan. Jadi semua materai dan lain-lain tuh ya dia nggak bisa siapkan gitu. Makanya kalau di kami tuh program BPHN itu memang mereka sepeser pun dia nggak keluar uang. Jadi karena memang banyak kasus ternyata mereka itu menahan penderitaan 8 tahun, 10 tahun karena nggak ada uang untuk buat ngurus perceraian. Ya kan kalau ngurus perceraian itu kan minimal kita bayar
di pengadilan itu sekitar 650 sampai 1 juta lebih. Tergantung kasusnya gitu? Bukan tergantung kasus, jadi tergantung suaminya nih ada di area mana. Jadi kalau misalnya dia kan ada area 1, 2, 3 ring mana dia, atau dia sama sekali tidak diketahui, gaib. Iya. Nah kalau gaib itu dia masanya paling tidak 3 bulan itu baru bisa diproses. Itu harus ada siaran, disiarkan. Salah satunya tuh misalnya lewat RRI disiarkan mencari si ini gitu. Kalau nggak ada step-by-stepnya gitu ya. Kalau nggak ada balasan berarti memang dia gaib, nggak ada di mana-mana. Jadi akhirnya bisa diputuskan perceraiannya. Nah setelah perceraian itu bagaimana gitu. Nah Pupa tuh sebenarnya dengan beberapa waktu itu dengan Kementerian PPPA juga ada program untuk pemberdayaan ekonomi. Cuma kan memang program itu tidak terus menerus ya. Jadi misalnya dia bentuknya pelatihan, kemudian nanti tahun depannya itu modal, tapi modal itu kan nggak semuanya gitu loh. Jadi mereka misalnya ingin buat kue, ya modalnya misalnya kompor segala macam gitu ya. Berarti Mbak Maria juga bisa masuk ke dalam sana gitu? Dia orang miskin atau kaya? Iya. Ada kriterianya ya? Ya kriterianya harus orang miskin. Walaupun sebenarnya ya konsepnya sebenarnya tuh kalau perempuan korban kekerasan itu tuh sebenarnya dia dimiskinkan. Jadi walaupun dia miskin sebenarnya ya kalau konsepnya itu, tapi kita kan di Indonesia enggak. Pokoknya kalau di Indonesia itu harus ada surat keterangan tidak mampu, baru bisa proses atau akses program tersebut. Selagi kita nggak bisa ngurus itu, ya kita dianggap mampu gitu. Padahal konsepnya perempuan yang menjadi korban kekerasan itu adalah perempuan yang dimiskinkan secara ekonomi. Jadi harusnya tuh nggak boleh ada pembedaan, harusnya. Jadi semua pun ketika misalnya mengakses layanan, dia harusnya bisa free. Karena dia dimiskinkan. Karena ada beberapa kasus misalnya, hartanya diambil semua oleh suaminya, nggak punya apa-apa loh. Tadinya emang kaya, tapi kemudian hartanya diambil semua. Ya? Tanah jadi nama suami, mobil, rumah, segala macam gitu. Balik-balik soal kepengurusan tadi ya. Karena dianggap misalnya selama ini perempuan nggak cakap untuk menguasai. Benar, iya. Akhirnya atas nama suami. Kemudian suaminya nikah lagi, ditinggal, dimiskinkan. Wah, kita jangan sampai lengah kalau gitu ya. Jangan sampai harta kita juga diambil gitu ya. Karena kan ini kemungkinan terburuk ya kan Ibu. Oke, kita bakal break dulu. Nanti kita bakal bincang-bincang kembali bersama Mbak Maria dan juga Mbak Susi. So, stay tune di Buka Semaras. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.
Balik lagi di Buka Suara. Tadi kita sudah bincang-bincang nih ya soal suami yang memiskinkan gitu ya, istrinya atau dimiskinkan gitu. Tapi sebenarnya untuk ini sendiri seperti apa sih contohnya, Mbak Susi? Ya contohnya tuh misalnya tuh kalau Maria belum nikah ya. Kalau misalnya Maria belum nikah, kemudian mau nikah, Maria kan punya aset nih. Nah, lebih baik misalnya asetnya dilindungi dulu. Atas nama Maria. Iya, atas nama Maria. Walaupun sebenarnya ketika ya amit-amit lah ya kalau udah menikah kemudian bercerai, ada proses tuh pemisahan harta gonogini. Harta gonogini itu adalah harta yang diperoleh ketika dalam perkawinan. Nah, jadi sebelum perkawinan itu menjadi harta masing-masing. Kalau harta masing-masing itu kita mau misalnya cantumkan atau tidak cantumkan pun sebenarnya dia nggak boleh diganggu gugat. Jadi pastikan bahwa ini harta memang kita punya sebelum kita membangun rumah tangga dengan si A ini gitu. Jadi biasanya orang membuat misalnya kayak si sekarang tuh yang koruptor sama istrinya kan dia pisah harta kan. Benar. Ketika pernikahan itu sebenarnya untuk melindungi itu supaya jadi ketika terjadi perpisahan kita nggak dimiskinkan karena hal tersebut gitu. Karena ada banyak juga misalnya harta kita yang kita bawa atau hasil kerja kita itu ketika menikah dipinjam misalnya oleh suami tapi kemudian dia balik nama atas nama dia kemudian dia jual. Nah gitu itu bisa saja terjadi. Jadi yang penting tuh artinya kita melek untuk menyelamatkan aset supaya ya kita nggak ada yang tahu ke depan tuh akan seperti apa. Tapi bagaimana kita bisa buat bangun jejaring pengaman secara ekonomi karena kita nggak tahu ya seandainya kita punya anak, kemudian anak jadi hak asuhnya ke kita, dia nggak mau kasih nafkah, kalau kita nggak punya aset atau nggak punya keterampilan apapun, bagaimana cara kita menghidupi, bagaimana cara kita jadi korban. Jadi memang harus ada ini juga ya, mungkin kesepakatan juga ya antara suami dan juga istri gitu. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang kan biasanya tuh bangun komunikasinya lebih egaliter ya, lebih setara. Jadi kalau misalnya tujuan mau nikah apa gitu, tujuan nikah tuh kita mau ngapain gitu. Terus bagaimana dengan ke depan secara ekonomi tuh siapa yang akan menghidupi? Ya, misalnya, harus dipikirkan ya. Kalau misalnya aku ada uangku akan kemana dan uangnya seperti apa gitu, itu kan harus dibicarakan. Iya, gitu. secara rinci gitu ya, karena nantinya mengantisipasi juga kan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya gitu ya. Tapi sebenarnya disebutin tadi itu kekhawatiran kenapa belum nikah sekarang ya, jadi kayak punya kepanikan sendiri, kayak takut nanti gimana ya ke depannya, karena kita dua kepala jadi satu ya, sebenarnya nggak mudah ya kalau memang partner emang komunikasinya bagus tadi ya Mbak ya, komunikasinya bagus, tapi kan sometimes ada beberapa case tidak semua bisa diselesaikan gitu ya, dan sebenarnya sampai sekarang pun itu menjadi salah satu karena banyak case-case yang seperti KDRT, akhirnya itu kan ke distract kita ya sebagai perempuan gitu kan, akhirnya aduh kayaknya menunda menikah gitu kan, apakah pasangan aku ini benar orang yang tepat gitu kan, akhirnya seperti itu ya pandangannya. Boleh sih mempertimbangkan misalnya bagaimana mencari pasangan yang tepat, tapi kalau sempurna kan nggak ada. Nggak ada, betul. Ya artinya bahwa kira-kira partner ini, orang ini bisa jadi partner nggak sih? Ya kan, kalau misalnya dia nggak jadi partner malah jadi enemy, yang ngapain gitu. Menambah beban menambah beban gitu. Tapi kalau dia jadi partner, dia bisa meringankan pekerjaan kita masing-masing atau punya tujuan yang sama lah, bahwa pengen berumah tangga, pengen bahagia segala macam gitu, terus mengusahakan secara bersama, ya kan perkawinan itu kan justru sesuatu yang memang dilegalkan kan, dan memang diharuskan gitu loh. Apalagi sama sekarang tuh gini nih Mbak, biasanya orang ketika sebelum menikah lah ya, ketika masih pacaran tuh mulai menabung bersama gitu ya. Menabung bersama, entah kayak itu mungkin dalam bentuk rumah atau mungkin dalam bentuk uang gitu. Nah, itu yang harus jangan, kalau menurutku gitu ya kan? Jangan. Kalau yang tadi kan, karena ya kalau nikah, kalau nggak nikah seperti apa? Pemisahan hartanya bagaimana? Apakah misalnya selama ini dicatat uang dia setiap bulan misalnya 5 juta? Benar. Ya, kalau ada catatannya nggak masalah. Jadi ketika dia berpisah, balikin uangku. Nggak masalah kan? Tapi apakah kita orang yang rapi, punya catatan? Iya, bisa catat terus gitu, ya. Tapi kalau mereka gitu nggak? Enggak. Kebetulan karena memang
nggak tahu Percaya ya, ada kali. kekhawatiran tertentu. Jadi untuk saat ini karena memang belum nikah, jadi ya uang kamu, uang saya gitu kan. Lebih baik kayak gitu. Iya, lebih baiknya kayak gitu. Karena agak repot juga ya, banyak case juga di lingkungan yang nabung rumah bersama, nabung ini bersama. Tapi ketika putus ya kita bingung juga bagiannya gimana. Kita nggak tahu yang banyak siapa. Iya, Kayak makanya gitu karena kan. nggak punya catatannya. Iya, Tapi betul, kalau nggak punya sedetail itu. catatannya nggak masalah mungkin ya. Iya. Tapi kadang kan orang kalau udah putus mau ngomong aja udah males kan. Iya betul. Udah Apalagi ngurusin soal ini. Itu kan uang sensitif Iya, banget Iya, gitu ya. makanya. Tapi ada juga ketika kata orang nih, ketika kamu memutuskan untuk menikah, kamu siap dengan berbagai tantangan yang akan terjadi nantinya, entahkah itu dalam mengurus rumah tangga, dan juga banyak sekarang itu perempuan yang baby blues gitu ya. Nah itu sebenarnya karena faktor apa sih, Mbak Susi? Apakah karena peran dari sang suami ini kurang atau seperti apa? Makanya kan sekarang itu ada aturan ya, kalau mau menikah kan harus kursus ya 6 bulan. Oh, ada kursus khususnya? catin. Mm-mm. Karena saya nggak tahu tapi itu kapan akan dilakukan ya. Tapi sebenarnya tuh waktu program stunting itu sebenarnya itu Kementerian Agama tuh udah ngeluarin. Jadi orang yang mau menikah itu harus kursus dulu. Jadi selama 3 bulan waktu itu kalau kementerian. Jadi selama kursus itu mereka harusnya diajarkan ya. Jadi bagaimana misalnya membangun keluarga itu seperti apa, itu diajarkan. Karena memang memasuki perkawinan itu memasuki dunia yang baru kan. Benar. Jadi kalau selama ini misalnya pacaran ya kayak gitu aja, tapi ketika menikah itu semuanya akan berubah. Nah, ketika perubahan itu, maka kursus ini mempersiapkan sebenarnya, mempersiapkan supaya ketika mereka menikah mereka siap nih. Ketika misalnya tantangannya bahwa ternyata suami saya ini pemalas, kemudian nggak mandi lah segala macam, itu yang membuat kita ilfeel. Nah itu kita bisa ngatasin gitu ya. Cuma masih tanda tanya itu ada waktu karena 6 bulan ya, ada waktu 6 bulan untuk melakukan kursus. Apa iya orang nih mau ikut? Iya, dalam waktu Karena 6 kan bulan mereka gitu kan. harus kerja, bagaimana sistemnya, terus betul. siapa yang melakukan, terus pembiayaannya kayak apa? Oh, ada biayanya juga. Loh, orang kan kalau kursus kan ada tutornya Benar-benar, dan iya. lain-lain, harus dipikirkan. Nah itu yang masih mungkin masih diperdebatkan. Tapi sebenarnya tujuannya mungkin baik gitu ya, bahwa mempersiapkan orang mau menikah gitu. Tapi itu akan menjadi beban negara, ya kan? Nah yang penting sih sebenarnya adalah bagaimana memang laki-laki dan perempuan yang mau menikah ini mempersiapkan diri mereka kan. Benar. Ya, masa PDKT-nya gimana Iya. gitu kan. Kamu nggak tahu gimana sifat Iya. si cowoknya gitu. Karena kalau diharapkan negara zaman efisiensi kayak gini ya nggak mungkin akan dilakukan gitu. Walaupun tujuannya baik gitu ya, tapi itu tadi. 6 bulan ya, cukup lama ya. Nggak ada kursus kilat gitu. Makanya Zoom, kalau online Zoom. Kementerian Agama 3 bulan, tapi yang ini tuh baru akan sudah disahkan atau apa saya lupa tuh 6 bulan. Tapi masih diperdebatkan yang itu tadi, itu kewenangan siapa, kemudian penganggaran tuh di mana. Terus apakah Catin ini punya waktu untuk mengikuti kursus tersebut Benar. gitu. Tapi kalau di skip nggak bisa ya, Mbak? Nggak tahu aku kan, karena aturan kan aturan itu kan belum jalan kan. Oh iya. Itu kan baru Masih aturan diproses yang gitu dibuat ya. tapi belum diimplementasi gitu. Belum lagi misalnya Maria memutuskan untuk bekerja nantinya ya ketika menikah gitu kan. Itu gimana gitu kan. Udah ada pikiran ke sana nantinya Maria? Sejauh ini kayaknya harus terus bekerja ya, karena melihat kasus-kasus Mbak di Twitter di mana itu kayaknya kerugian perempuan tuh lebih banyak ya, kayak banyak yang bunuh diri satu keluarga lah, bunuh diri KDRT gitu. Jadi punya kekhawatiran sendiri, at least punya sesuatu dulu sebelum menikah, kalaupun ditinggal ya nggak apa-apa gitu, fine-fine saja gitu. Tapi kan. bebannya bakal bertambah ya, Iya, seperti yang Gusti betul. bilang tadi gitu kan. Bebannya jauh bertambah dan kadang tuh terkuruk juga sama stereotip udah umur 30 nih gitu. Belum mau nikah juga tuh gitu kan. Saya pandangan orang Pandangan orang gitu Iya ya. kan Mbak, Iya, masih sering muncul ya. Iya gitu, tapi karena itu tadi bahwa seolah-olah menikah itu wajib. Jadi kalau misalnya orang tuh nggak menikah, dia itu melanggar Tuhan, melanggar aturan, betul. atau dia punya orientasi seksual. Ya, terus ada batas usia ya kan. Iya itu karena kan masyarakat Iya, gitu. betul. Jadi masyarakat yang ya menganggap bahwa normatifnya bahwa perempuan tuh harus menikah di usia misalnya 23 sampai 30. Lebih dari 30 lo jadi perempuan tua. Itu gitu. iya. Nggak akan laku gitu. Itu kan cara pandang kan. Nah,
Artinya ya kita harus ini tadi bisa memahami bahwa sebenarnya semua itu kan dari Tuhan gitu ya. Artinya kita sebagai manusia itu hanya ngikut skenarionya. Gitu. Jadi ya kita berjuang iya, tapi kan semuanya kan kembali ke Tuhan. Kemudian kita percaya itu, yang di luar-luar ya jangan jadi pengganggu. Gitu aja sih. Tapi sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau orang yang menutup mata dan telinga, ya oke gitu kan, lanjut aja apa yang kamu suka. Kayak saya udah 50 tahun kan, dan saya belum menikah. Itu banyak teman-teman misalnya di bawah-bawah saya lah gitu, ketika misalnya ke satu organisasi itu pasti akan diingetin oleh yang lain-lain, jangan berteman sama itu, nanti kamu nggak nikah juga gitu. Itu aktivis loh. Seperti menular. Iya, itu kayak menular penyakitnya. Kan kalau kita dengerin ya udahlah gitu. Jadi nggak, yang hal-hal yang membuat energi negatif itu lebih baik nggak usah diacuhkan. Makanya kalau kata orang tuh, karena perempuan ini bebannya banyak ketika sudah berumah tangga, carilah sesuatu yang bisa dijadikan healing gitu kan, entahkah itu mungkin hobi yang sama dengan pasangan gitu ya, dan juga banyak-banyak aktivitas lainnya gitu. Memang sulit sekali ya sekarang ya. Seharusnya ada yang sudah menikah di sini. Jadi ada pandangan yang lain. Iya, perspektifnya beda gitu. Ya, ada banyak nih ya di penonton bayaran ini. Sebelum menikah berarti. Belum. Oh ya, berarti harus kita salah topik. Harusnya ada yang sudah menikah. Iya, biar ada beda pandangan gitu. Iya. Tapi juga sekarang itu kalau orang tua aja misalnya memperlakukan anak laki-laki dan juga perempuan itu beda gitu kan. Ketika misalnya anak perempuannya, nggak usah jauh-jauh kuliahnya gitu, dekat-dekat aja, nanti di sini aja tinggal sama orang tua. Beda kalau misalnya kayak laki-laki nih ya, nggak apa-apa merantau jauh-jauh, biar cowok biar mandiri gitu kan. Itu aja sudah pandangannya lo udah berbeda gitu ya. Ya itu tadi yang perspektif itu, perspektif gender, bahwa dia membedakan laki-laki dan perempuan dalam semua aspek akhirnya. Gitu. Sampai misalnya ke aspek hukum. Misalnya perempuan itu, saya nggak tahu udah ada perubahan atau belum. Kalau misalnya perempuan itu belum menikah, dia nggak boleh adopsi. Jadi misalnya dia mau adopsi anak, tapi belum menikah, si perempuan itu belum menikah, maka dia nggak boleh adopsi. Nah, kemudian misalnya dalam proses kredit ya atau apa, itu kan atas misalnya persetujuan suami, gitu kan. Jadi memang si perempuannya itu belum dianggap kuat gitu. Oh iya, masih harus persetujuan suami, apalagi sudah gitu ya. punya suami gitu kan, berarti balik-balik atas persetujuan suami gitu ya. Ya sih, sebenarnya itu untuk mencegah juga sih sebenarnya. Ada baiknya juga kan untuk mencegah, tapi itu akan membatasi misalnya kayak kita perempuan yang belum menikah, itu misalnya ada beberapa syarat yang misalnya harus itu nih kayak pengadopsian ya. Jadi kan harus memaksa orang untuk menikah dulu baru lo bisa adopsi. Yang kayak gitu. Nah. Oh, itu hukum Indonesia ya? Iya. Aku nggak tahu kalau itu sudah dirubah atau enggak ya, karena waktu itu memang teman-teman banyak yang ini ya mengadvokasi harusnya itu dirubah. Artinya misalnya ada perempuan yang misalnya dia secara ekonomi mapan dan lain-lain, ketika dia ingin mengadopsi harusnya diberi hak dong gitu. Tapi gara-gara dia belum menikah, maka dia nggak bisa adopsi. Nah ini kan jadi, sementara misalnya banyak anak-anak yang butuh orang tua gitu ya, dalam tanda kutip. Tapi banyak banyak pandangan juga bahwa sebenarnya sekarang ini nggak perlu proses adopsi. Kalau lo mau bantu anak-anak, ya kamu kasih saja misalnya anak-anak yang ada di panti, jadi bantuannya lewat panti kah, atau anak-anak yang butuh sekolah, jadi dia bisa langsung tanpa harus mengadopsi. Oh iya. Jadi kayak orang tua angkat atau orang tua asuh. Nah itu kalau pandangan-pandangan orang, jadi jangan kamu mengadvokasi sesuatu yang sudah ada gitu, tapi hasilnya belum tentu cepat. Tapi kalau memang kamu mau adopsi, ya kamu jadi orang tua asuh untuk anak-anak yang lain. Tapi kalau pandangan Maria sendiri, seberapa penting sih pemahaman perempuan ya ketika sudah menikah? Apalagi mungkin kan sekarang kan status pendidikan lah misalnya ya. Orang-orang banyak nggak mau misalnya si perempuannya ini lebih tinggi pendidikannya dari suami gitu kan. Tapi kalau Bu sendiri melihat seperti apa? Itu apakah ini nantinya itu balik-balik yang tadi masalah? Yang balik-balik yang tadi bahwa
pandangan atau cara pandang orang tuh masih bias gender, itu yang disebut dengan bias gender. Jadi masih memisahkan laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektifnya. Perempuan tuh harus kayak gimana, laki-laki harus gimana, perannya kayak apa, itu yang akhirnya mempengaruhi semua aspek gitu. Nah, padahal itu bisa menimbulkan kerugian baik pada laki-laki maupun pada perempuan ya. Ketika bias gender itu tidak hanya pada perempuan tapi juga pada laki-laki. Jadi misalnya gini, kita kan misalnya di keluarga selalu bilang, ya anak cowok jangan nangis, cengeng, Benar. bencong gitu kan. Nah, padahal laki-laki perempuan punya kandungan air mata. Dia harusnya dikeluarkan dia per 3 bulan minimal supaya kornea matanya bersih. Tapi kalau laki-laki dilarang menangis, lama-lama dia bisa jadi katarak loh. Oh iya. Iya kan? Ya kan? Artinya bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya bisa mengalami ketidakadilan ketika perspektif masyarakat itu masih seperti itu. Laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki harus kerja, kalau nggak kerja dia mau kondo. Nah itu kan sebenarnya stigma negatif. Harusnya laki-laki itu marah loh dibilang mau kondo, ini malah diem kan. Aneh kan? Ya, jadi gimana? Iya Para kan? laki-laki. Iya, harusnya itu stigma buruk pada laki-laki. Jadi laki-laki tuh harus terlihat harus strong. Padahal kan dia juga manusia sama laki-laki perempuan itu. Pada satu titik dia juga butuh orang, butuh perlindungan gitu-gitu. Tapi kita masyarakat ini dibentuk harus menerima bahwa laki-laki itu harus strong. Dia harus jadi kepala keluarga. Ketika dia nggak mampu, maka dia dianggap mokondo. Padahal mungkin pada saat itu memang tidak ada aspek pekerjaan yang sesuai dengan dia, sehingga dia nggak mampu, nggak bisa masuk ke situ, nggak terpilih, kemudian atau pada situasi tertentu, sakit kah atau apa, dia nggak bisa kerja. Benar. Tapi kita, masyarakat, kamu harus kerja karena kamu laki-laki. Ketika dia nggak bekerja, ini jadi korban loh laki-laki ini. Gitu. Nah itu tadi bias gender itu bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Sama kayak perempuan nih ya. Kayaknya Sama. perempuan pun kalau misalnya lagi sakit, capek pun tetap aja ngasuh anak, tetap ngurus rumah tangga gitu kan. Iya. Jadi emang sama-sama memiliki peran yang sama gitu ya. Makanya ketidakadilan gender itu harus kita pelan-pelan harus dihapus supaya menuju kesetaraan. Kayak judul tema perbincangan kita hari ini. Oke, mungkin terakhir nih kalau Mbak Susi sendiri yang melihat bagaimana sih kita mengubah sudut pandang orang ya tentang apapun yang kita bahas tadi gitu. Bahwa Itu tadi sebenarnya makanya, kesetaraan gender itu ya harus dilakukan gitu kan antara perempuan dan juga laki-laki itu sama gitu. Ya makanya mulai dari pendidikan itu, pendidikan adil gender itu sudah harus tidak hanya di sekolah ya, tapi dari rumah nilai-nilai adil gender itu yang harus kita sampaikan ke anak atau kita lakukan. Jadi kita tadi Agnes bilang membedakan pendidikan, membedakan anak perempuan jangan sekolah jauh, anak laki-laki itu sudah mulai dihapus. Kemudian misalnya yang nyuci piring tidak hanya anak perempuan, tapi anak laki-laki juga nyuci piring gitu. Itu dari rumah memang pelan-pelan. Jadi kalau setiap rumah mengalami perubahan-perubahan pengasuhan yang lebih adil, ya satu waktu memang kita akan hidup dalam masyarakat yang setara itu. Tapi selagi kita masih membeda-bedakan, ya kan hidup juga akan tetap seperti ini. Benar. Kalau dari Maria sendiri mungkin ada ya tips-tips atau motivasi kepada para perempuan ya, apalagi mungkin yang berjuang di dunia bisnis nih ya, termasuk kuliner. Iya ya. Seperti kata Mbak Susi tadi, kalau seandainya sebenarnya apa yang dikonstruksi itu dari lingkungan kecil dulu, dari keluarga dulu, itu nomor satu ya Mbak ya. Jadi untuk tantangan-tantangan seperti pandangan stereotip perempuan gak bisa pekerjaan ini, pekerjaan A, pekerjaan B, itu tuh sebenarnya tidak perlu dihiraukan selama kita mampu ya. Selama kita percaya sama diri sendiri dan kita mampu, sebenarnya kita bisa terus aja jalan itu apapun bidang pekerjaannya. Oke, aku ucapin terima kasih banyak. Iya, Kita tepuk tangan dulu nih ya, biar semangat nih. Makasih banyak buat Maria dan juga Mbak Susi yang sudah memberikan wawasan yang sangat banyak, pandangan yang sangat luas ya terkait dengan kesetaraan gender nih ya, bahwa memang tidak ada perbedaan nih sebenarnya ya antara pria dan juga wanita, tapi tergantung memang kondisi lingkungannya ya, bagaimana cara membentuk perspektif itu. Oke, tapi sebelum saya closing, saya pengen kasih kata-kata mutiara sedikit ya. Oke, menjadi perempuan adalah tentang kekuatan yang tumbuh dari kelembutan, tentang keberanian menghadapi tantangan, dan juga tentang cinta yang tanpa batas. Bangga menjadi perempuan berarti merayakan setiap peran yang kita jalani,
setiap langkah yang kita ambil dan setiap impian yang kita gapai. Untuk semua perempuan di luar sana, ingatlah bahwa kamu hebat, bahwa kamu luar biasa, bahwa kamu patut dirayakan. Saya ucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia untuk seluruh perempuan di luar sana yang hebat dan juga tangguh. Oke, aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa di episode Buka Suara berikutnya.